893 dikali 78 sama dengan P, maka di bawah ini yang sama nilainya dengan 893 kali 79. Nah, ini sebenarnya kita boleh ngerjain, coba munculkan yang ditanya itu jadi ada yang diketahui. Nah, maksudnya gini, 893 ini kan udah ada nih ya, udah beres maksudnya. Tapi 79 ini nggak ada di atas. Jadi boleh kita buat 79 itu jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kos, channel belajar matematika bersama Bang Irwanda. Pada video kali ini kita masih membahas persiapan TKD BUMN 2023 yang pelaksanaannya di bulan Juni nanti. Semoga bermanfaat untuk persiapan ujiannya. Sebelum kita mulai, boleh di subscribe, share, like, dan komen video ini. Oke, langsung aja kita bahas ke soalnya. Nah, soal yang mau dibahas kali ini adalah beberapa soal yang sudah pernah keluar di Mei dan Desember kemarin, dan mau Anda buat soal-soal serupa supaya kalau keluar soal kayak gini adik-adik atau teman-teman sekalian bisa lancar menjawab soalnya. Oke, kita baca dulu soal nomor 1 ya. Mawar dan Melati adalah pegawai perusahaan A. Jarak rumah Mawar ke kantor adalah 32 km. Oke, biasa kan kalau soal cerita, saat membaca soal cerita, per kalimat kita baca langsung tulis aja diketahuinya, supaya kita tidak mengulang-ulang baca soal nantinya gitu ya. Nah, berarti kita bilanglah ini rumah Mawar, terus ini kantor K aja, jaraknya itu katanya 32 km. Nah, buat aja dulu gitu ya. Dan Mawar menempuh perjalanan selama 40 menit. Oke, T-nya atau ini S-nya, karena ini soal tentang jarak ya, ini sama dengan 40 menit. Oke, kita lanjut. Jika rumah Melati, katanya rumah Melati ke kantor itu 36 km ya, lebih jauh sedikit. Jika ia mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang sama dengan Mawar. Oke, kuncinya di situ ya. Kuncinya itu V-nya Mawar, A aja ya, mau Anda buat ya, sama dengan V-nya si Melati. Nah, gitu dia. Maka lama perjalanan dari rumah Melati ke kantor. Berarti yang ditanya itu T. Ini kita anggap SA, ini TA, ini SE. Berarti yang ditanya itu TE-nya berapa. Nah ya, kita ingat lagi, kalau untuk jarak itu, ingat namanya segitiga jarak ya, gini. Nah, hubungan atas ke bawah itu pembagian, hubungan bawah itu kali gitu ya. Nah, berarti kita bisa buat di atasnya itu S ya, itu berarti jarak, atau J boleh, jarak, kecepatan kali waktu. Nah, kalau nanti ditanya waktu, berarti jarak bagi kecepatan. Nah, cara lihatnya gitu. Oke, kita balik lagi ke soal. Kita berangkat dari katanya VA ya, sama dengan VE. Nah, di sini karena V, maka rumusnya yang ini ya, S per T. Berarti ini SA per TA sama dengan SE per TE ya. Nah, berarti kita bisa langsung masukin aja nih 32 km per TA-nya katanya 40 menit. Oke, sama dengan, menitnya nggak usah kita buat juga nggak apa-apa ya, sama dengan di sininya 36 per VE-nya itu TE-nya. Nah, TE yang ditanya. Nah, kita tinggal kali silang aja gini ya, atau kita sederhanakan dulu boleh. 32 sama 40 itu boleh kita sama-sama bagi 8 ya. Kalau kita bagi 8, berarti di sininya 4, di sininya 5 ya.
Oke, terus 4-nya boleh kita coret lagi ke sini. Berarti jadinya 9. Ini 1. Ya, sama-sama bagi 4. Jadi kalau kita kali silang, berarti TE-nya waktu tempuh untuk si Melati sama dengan 45 menit. Oke, berarti jawaban kita yang C. Gitu ya. Mungkin tidak terlalu susah, tapi ini memang soal yang sudah pernah keluar. Nah, untuk soal nomor 2, ini Bonda buat soal serupa supaya kita bisa ingat lagi tentang jarak, ya, tentang jarak dan kecepatan. Oke, kita baca dulu soalnya. Katanya Andi dan Budi masing-masing berlari sejauh 30 km. Oke, Budi berlari dengan kecepatan konstan. Oke, berarti kita buat gini. Sejauhnya itu kan boleh kita buat S ya. S-nya atau jaraknya katanya 30 km. Terus Budi berlari dengan kecepatan, berarti V Budi ya berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Oke, terus diketahui lagi jika waktu Andi berlari 30 meter adalah 1 jam, berarti TA ya, TA-nya Andi, T-nya Andi, waktunya Andi itu 1 jam lebih lambat dari Budi. Oke, gini aja. Kita buat dulu TA sama TB. Nah, kalau dia bilang si waktu Andinya 1 jam lebih lambat daripada Budi, maka boleh Budi ini kita misalin aja X, maka berarti ini X kita tambah 1. Karena dia bilang lebih lambat 1 jam, berarti kan lebih besar atau lebih lama TA daripada TB. Jadi kalau TB-nya X, TA-nya X tambah 1 gitu ya. Maka kecepatan lari Andi katanya ya. Kecepatan lari Andi. Berarti yang ditanya itu VA. Oke, ini sih sebenarnya gampang kali ya. Pertama kita cari dulu X-nya nih. Kita tahu tadi segitiganya gini ya. Berarti ini S, ini V, ini T. Berarti yang diketahui semua itu kan jarak, terus si Budi sama Budi juga ya. Jadi untuk si Budi dulu nih kita cari. Untuk si Budi kita pakai rumus karena kita mau cari X, maka rumus T ya. Rumus T berarti S per V. Nah, T-nya itu sendiri X, S-nya itu tadi 30, V-nya itu 10 ya. Berarti kalau kita bagi jadinya 3 jam. Otomatis si T kita dapat jadinya 4 jam karena dia 1 jam lebih lama dari Andi. Oke, karena ditanya VA, berarti lihat rumusnya kalau VA itu S per T ya. Langsung aja. Berarti T-nya tapi TA. S-nya tadi 30 karena jaraknya sama-sama 30 per TA-nya 4 jam. Nah, langsung dapat nih VA kita. VA-nya 30 bagi 4, 15 bagi 2, 7,5 km per jam. Nah, jadi soal jarak kecepatan itu sebenarnya tidak susah ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita next lagi soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya ini tentang aritmatika sosial atau tentang suku bunga tunggal ya. Ini pelajaran SMP sebenarnya. Jadi untuk kawan-kawan yang udah lama nggak ingat, simak baik-baik videonya. Kita bahas ya. Wanda membuka tabungan untuk pertama kalinya dengan uang 1.200.000. Oke, kita bilang aja karena dia menabung, kita buat T aja. T awal ya. Tabungan awalnya katanya 1.200.000. Setelah 5 bulan sejak dibuka tabungan, oke. Setelah 5 bulan, oke. Mungkin gini aja ya, Bang Anda buat aja dulu rumusnya. Rumus bunga itu ada 2. Yang pertama, bunga itu bisa kita dapat dari tabungan akhir kita kurang tabungan awal. Ya, maksudnya kalau nanti dibilang awalnya simpan 1 juta, uangnya jadi 1.200.000 akhirnya, jadi tinggal kurang aja jadinya 200.000 gitu ya. Nah, ada satu lagi rumus bunga jika diketahuinya lama menabung dan persen bunganya. Jadi
rumusnya gini, N per 12 dikali P per 100 dikali tabungan awal. Nah, jadi kalau mau ingat sebenarnya rumus bunga yang kedua tuh persennya kaliin awalnya kaliin lama menabung, tapi jangan lupa bagi 12. Kenapa? Karena lama menabung ini N itu lama menabung dalam bulan ya. Jadi kalau nanti dikasih tahu 1,5 tahun berarti ganti jadi 18 bulan. P itu persennya. Persen bunga. Oke, berarti yang diketahui barusan itu yang 5 bulan tuh N-nya ya. N-nya katanya 5. Terus uangnya menjadi tabungan akhir berarti ya. Tabungan akhirnya 1.230.000. Nah, nggak banyak nih. Oke, terus katanya maka besar suku bunga tunggal. Oke, berarti yang ditanya P-nya berapa? Nah, semuanya udah lengkap, tinggal kita masukin aja ke rumus ya. Oke, kita cari dulu bunganya dari tabungan awal dan tabungan akhir. Di sini kita dapat bunganya itu 30.000 ya. Nah, kita dapat bunganya 30.000. Sehingga kita tinggal masukin aja ke rumus bunga yang ini. 30.000 sama dengan 5 per 12 kali P-nya kita mau cari, terus tabungan awal kita 1.200.000. Oke, kita mainkan coret-coretnya ya. Siapa yang bisa kita bagi dulu. Ada 03 di kiri, 03 di kiri, 01 01 gitu ya, atau 01 jangan dulu lah. Oke, di sini aja 02 02. Jadi hubungannya itu Bang, yang mana sih yang boleh kita coret-coret? Kalau selain kali silang, selain disilang itu boleh. Maksudnya gini, kalau 12 hubungannya ke 30 itu udah silang namanya, maka dikali. Maka selain silang itu boleh kita bagi. Makanya 1.200.000 di kanan dengan 30.000 di kiri kita boleh, karena dia sama-sama di atas bukan silang, maka kita boleh coret atau membagi nolnya ya. Kenapa boleh 02 sama 02 di bawah? Karena dia tidak silang, karena dia satu ruas. Kalau sama-sama di kanan, atas bawah juga boleh kita bagi. Oke, yang mana lagi bisa kita bagi? 12. Nah, habis ya. Oke, kalau bingung kita kaliin dulu. Berarti ini tinggal 30 aja. Ini tinggal 5 kali P aja. Nah, sehingga kita dapat P-nya 30 per 5 sama dengan 6 bulan persen ya. 6%. Berarti jawaban kita yang C. Nah, gitu. Oke, jadi nggak susah sebenarnya. Rumus bunga itu lama menabung dibagi 12 dikali persennya dikali lagi sama tabungan awalnya. Langsung dapat. Oke ya, kita cek soal selanjutnya, masih tentang bunga, biar kawan-kawan semua lancar. Oke, kita buat diketahuinya dulu kayak tadi. Sarah menabung di bank ini berarti TA ya, TAW aja ya, awal kepanjangan, berarti 2 juta. Terus ada suku bunga, berarti P-nya ya 6. Nah, T akhir, TAK aja itu 2.080.000. Sehingga yang ditanya lama menabung berarti N ya. Nah, ini gampang banget ya. Langsung aja tulis dulu rumusnya kalau lupa. Berarti bunga sama dengan N per 12 dikali P per 100 kali tabungan AW atau awal ya. Nah, bunganya cari dulu dari sini. Kita kurang aja. Berarti bunga kita dapatnya 80.000. Ya, itu pakai rumus yang awal, tabungan akhir kurang tabungan awal. Oke, langsung masuk ini. 80.000 sama dengan N-nya mau kita cari. P-nya udah tahu kita 6 per 100, berarti tabungan awalnya 2 jeti ya. Oke, yuk kita coret-coret. 03 03 itu kan 01 01
02, 02. Habislah dia. Dah, terus 6 kita kali 2 itu 12. Sehingga dalam satu baris kita langsung dapat N-nya 8. Berarti jawaban kita 8 bulan. Gitu. Mudah ya. Nah, insya Allah nggak susah kok. Oke, kita next soal selanjutnya. Pemberitahuan juga untuk kawan-kawan, kalau ingin belajar lebih lanjut boleh hubungi media sosial kita, boleh DM aja. Kita mengadakan juga kelas privat online, boleh pribadi, boleh berkelompok juga. Langsung ke DM Instagram boleh. Oke ya, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nah, nomor 5. Katanya ada soalnya gini. 893 dikali 78 sama dengan P. Maka di bawah ini yang sama nilainya dengan 893 kali 79. Nah, ini sebenarnya kalau yang anak matematika, maksudnya yang jurusan matematika, ini terlihat sangat gampang sebenarnya. Tapi untuk kawan-kawan yang memang bukan jurusan matematika, nggak apa-apa, perhatiin video ini. Kalau ada video seperti ini, ada soal seperti ini, kita boleh ngerjain, coba munculkan yang ditanya itu jadi ada yang diketahui. Nah, maksudnya gini, 893 ini kan udah ada nih ya, udah beres maksudnya. Tapi 79 ini nggak ada di atas. Jadi boleh kita buat 79 itu jadi 78 tambah 1. Nah, gitu dia. Supaya apa? Ingat kalau pada aljabar, gimana ya? Kita tulis sini aja. Kalau ada A dikali A tambah B, bukan A tambah B sih, B tambah C. Ini cara mengalikannya, A-nya dulu kita kali sama B, terus A-nya kita kali sama C. Nah, terus kita jumlah. Itu ya. Berarti ini gitu juga. Kalau kita kali ke dalam, jadinya 893 kali 78. Nah, kan udah muncul tuh. Ditambah 893 kali 1. Dari mana? Dari ini kemari, ini kemari. Gitu ya. Nah, si 893 kali 78 itu P katanya. Nah, sedangkan 893 kali 1 ya tetap 893. Langsung kita dapat jawabannya. Nah, gitu. Sebenarnya gampang, cuman idenya nih yang harus kita paham. Oke ya, mudah-mudahan bisa. Kita next satu soal lagi yang tentang mirip-mirip seperti ini supaya lebih paham ya. Nah, gini. Ditanya hasil dari 892 pangkat 2 dikali 890 kali 389. Ini sih sebenarnya kalau kita lihat mencari 892 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 489 dikali 489 ya. Ingat kalau ada kuadrat, kalau ada kuadrat itu maksudnya apa? Mengalihkan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali gitu ya. Untuk kawan-kawan yang udah lupa, maksud pangkat itu seperti itu. Karena ada beberapa yang mungkin lupa, jadinya P kuadrat itu sama aja P kali 2 dibuat ya. Jangan silap lagi di situ. Oke, sehingga ini boleh kita buat 489 kita kali sama 489 gitu ya. Kita kurang sama 490 kali 389. Nah, ini sebenarnya idenya sama kayak tadi. Kalau kita lihat-lihat, di kiri kan ada 489, ada 489. Berarti yang kanan, coba munculkan siapa yang bisa kita buat jadi 489. Nah, kalau bawah Anda lihat sih kayak gini. 489 nih. 490 nih bisa nih. 489 tambah 1. Ya, kayak soal tadi. Kita kali sama 389. Nah, sekarang kita kali ke dalam. Si 389-nya kali kemari. 389-nya kali kemari. Gitu ya. Berarti jawabannya jadi 489 kali 489 kurang 489 kali 389 gitu ya.
kurang, terus dikurang sama 389 kali 1. Bang, kenapa kurang 22? Karena ini sebenarnya gini ya. Ini boleh kita buat kurungnya gini. Jadi si min ini punya si yang di dalam. Sehingga kalau di luarnya min, dalamnya nggak ada min, harus min semua gitu ya. Oke. Nah, kan udah ada yang muncul sama nih. Ini sama dengan ini. Atau jangan itunya lah, yang di sini aja. Ini sama dengan ini. Jadi kita bayanginnya kayak gini. Misalnya Bang Anda ada 3x. Kita kurang 13x, kita kurang 10x. Berarti x-nya ada 13, kita kurang 10x, kan jadinya 3x nih. Nah, ini gitu juga. 489-nya yang ini, 489-nya ada 489. Sebelah sana ada 489-nya ada 389 kali. Sehingga kita bisa simpulkan dia 489-nya ya cuman ada 100 lagi. Dari mana 100? Dari ini kita kurang. Karena kan jawabannya memang pertanyaannya memang kurang gitu ya. Nah, tinggal dikurang sama hasil yang di sini 389 kali 1. Oke, berarti ini tinggal kita kurangkan aja ya. Berarti ini kalau kita kita kali dulu lah ya. Ini kembali aja jawabannya. Berarti 489 dikali 100 ya, tambahin aja nolnya 2 ya. Terus kita kurang sama 389. Oke, kita kurangkan ya. Berarti ini 10 jadi 1, ini 10 tadi jadi 9, 8 jadi 1. Ini juga dipinjam jadi 8, kurang 3 6. Sorry, 8 kurang 3 5 ya. 5, terus 8-nya tinggal turunin, 4-nya turunin. Nah, kebetulan ini nggak ada di opsi ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita pelajari caranya. Berarti jawaban kita itu 48511. Gitu. Oke, mungkin sekian hari ini dulu. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau mau belajar lebih lanjut boleh hubungi pribadi atau boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.